Halo Eureka Women's Lovers, Sobat Satya. Acara ini didukung Komunitas Kopral Ikrim. Sama saya Meli acara hari ini dan saya ada kedatangan narasumber kita adalah Mas Denny Nugraha, Creative Director Big Boys Looks Good. Mas, kita mau bahas tentang thrifting, slow fashion, sama upcycle nih. Boleh cerita sedikit nggak sih mengenai Big Boys Looks Good itu apa? Oke, Big Boy Looks Good adalah brand khusus pakaian cowok plus size. Plusnya itu dalam arti dari size S sampai dengan 5XL. Which is lebar banget kan dari S sampai 5XL. Terus brand kita itu memang sebenarnya fokusnya sebenarnya print. Tapi sejak 3 tahun terakhir, sejak aku di Bali, kita juga menambah line up production menjadi kemeja linen. Gitu, karena menurut aku linen itu salah satu bahan yang sangat eco-friendly. Gitu, jadi ketika saya mengenal eco-friendly, sustainability, itu ketika saya di Bali during pandemi ya. Gitu. Nah, disitulah saya mulai ketemu pengrajin, seniman, dan juga kenalan sama bukan grup ya, institusi yang namanya Bali in Your Hand. Nah, disitulah gue kenal sebenarnya what is sustainability, what is circular economy. Nah, gue juga jadi tahu setelah ikut kelas mereka atau workshop atau seperti itu, ternyata yang kita kerjakan adalah sustainability. Jadi kita kebalik sebenarnya, kita bukan sudah tahu sustainability lalu bikin, tapi we did sustainability, ternyata ini yang gue kerjain seperti ini gitu. Ini namanya sociopreneur. Jadi thanks to Bali in Your Hand, jadi tahu lah istilah-istilah. Jadi mulai dari Bali terus akhirnya ya udah jadi lebih berkembang lagi ya. Nah, seperti yang Sobat Eureka Women's Lovers lihat nih, aku pakai baju linen nih dari Big Boys Looks Good. Jadi bisa diceritain nggak sih yang aku pakai ini apa gitu? Jadi kembali lagi kita kan ngomongin sustainability, ada 4 pillars, salah satunya environment. Di mana environment adalah ketika kita menggunakan bahan ya yang eco-friendly. Eco-friendly ataupun sustain karena materialnya bukan gampang. Ketika dibikin lagi ada source-nya gitu kan. Gitu. Jadi ini memang kemeja linen, lalu di-beautify, ditambah ganteng dengan kantong-kantong seperti ini. Pasti teman-teman bingung, ini kantongnya kayaknya kok lucu sih warnanya gitu kan. Warnanya campur ya? Campur-campur. Terus kayak soft gitu betul. Kan? Nggak terlalu tajam warnanya. Jadi kantongnya adalah dibuat oleh ibu-ibu di Nusa Tenggara Barat, yang memang udah umurnya 60 ke atas, dan dibuat dari kain yang kain limbah. Kan ada di sana kan tenun kan. Nah, biasanya kalau udah tenun itu kan sisanya like 5 meter itu daripada dibuang, ya mendingan dikumpulin. Kenapa? Karena benangnya sudah mahal. Karena benangnya ini pakai pewarna alam, makanya hasilnya soft kayak gini. Jadi ini adalah benang pewarna alam dalam pendek 22 mungkin disambung, udah disambung baru ditenun ulang. Nah, ditenun ulang, makanya hasilnya adalah gradasi warna kayak gini. Jadi bisa merah, bisa biru, bisa kuning, tergantung stok limbah benangnya kayak gitu. Terus gini nih Mas, aku mau tanya nih. Dari mulai tahun berapa sih mendirikan Big Boys Looks Good ini? Terus awal mulanya tuh gimana? Bisa diceritain nggak? Di Big Boys Looks Good itu dari 2009 sebenarnya. Dari 2009 sampai dengan sekarang, 2023 ya, kurang lebih udah 14 tahun, dan kita punya kesadaran untuk berbuat lebih baik sama manusia dan lingkungan ya baru 3 tahun terakhir sejak pandemi. Terus kenapa sih bikin Big Boy Looks Good gitu? Kenapa namanya Big Boy Looks Good gitu? Karena dulu aku nyari kemeja itu susah yang selera saya gitu kan. Biasanya gambarnya bagus, belakangnya ada bordir atau kancingnya paku-paku. Iya kayak gitu. Jadi aku mulai bikin kemeja yang selera saya, karena kan ya kita bikin yang bisa dijual sama diri sendiri lah ya kayak gitu. Lalu mulai berdatanganlah para pria-pria yang big size. Jadi misalkan bagus, tapi kok saya nggak ada nih XL gitu kan. Ya udah gue bikinin XL. Terus datang lagi sampai 3XL. Ya nggak ada, kan sedih ya. Maksudnya ada customer datang mau beli, kita nggak bisa provide. Akhirnya bikin gitu sampai 3XL, sampai terus bertambah sampai dengan 5XL.
Oh, makanya kalau saya lihat di Instagramnya tuh kan bilangnya toko pertama di Indonesia yang mendukung kesetaraan dalam kegantengan. Tapi kenapa sih semua berhak ganteng mengedepankan kesetaraan untuk menjadi ganteng? Padahal saya lihat perempuan juga bisa pakai loh. Kayak saya kan bisa pakai. Apa nanti akan berubah tagline-nya? Mungkin akhirnya tidak. Tadinya kan semua cowok berhak Iya, ganteng. berhak ganteng. Tapi Aku menurut aku ganteng mungkin dong bisa jadi. ya. Mungkin bisa kita berhenti di semua aja misalkan. Semua kan buat semua ya, inklusif. Gitu. Makanya yaitu ketika saya adventure lah ya di Bali itu, aku jadi mengenal hal-hal yang tidak, oh ternyata ini ada namanya kayak gitu. Yang ketika aku bikin dari S sampai 5L tuh dari tahun 2010 kali ya. Bukan 2010, pokoknya 7 tahun mundur dari sekarang lah. Aku nggak tahu bahwa itu namanya inclusivity gitu kan. Nah ternyata tema inclusivity adalah isu yang menarik di dunia retail sebenarnya. Jadi aku udah Google di New York, di mana di Eropa segala macam bahwa the big boys is asking for inclusivity gitu. Asking for, lo mana gue nggak punya baju gue nih. Kayak gitu. Ya, terus nih, berarti kan mulai dari merintis dari awal nih, dari modal sendiri kah atau ada investor atau apa bareng-bareng join? Oke. Jadi sebenarnya tadi saya bilang bahwasannya ketika buka toko ini koleksi pertama yang kita pajang adalah barang pribadi. Jadi kalau aku beli topi itu, ya beli aja, belum tentu dipakai. Kadang punya 12, ada sepatu atau apa-apa. Akhirnya aku display. Kayak masuk ke thrifting ya berarti? Enggak thrifting karena mereka baru semua. Oh, baru semua. Memang dibeli apa yang setiga beli deh semua kayak gitu. Kacamata gitu kan, gue koleksi kacamata. Jadi gue display, ternyata laku. Nah dari situlah mulai diseriusin. Gitu. Berarti gini nih, kan kalau ini lagi trending topiknya kan iPhone 15 nih. Kalau misalnya pemilik pertama iPhone 15 ternyata ngutang gimana ya? Jangan sampai kan kalau kayak gitu kan. Kalau aku gini, kalau kita ngomongin utang, bisnis gue tidak hutang karena gue modal sendiri. Not even kita minta sama orang tua. Tadi lah ya, betul. Mulai dari barang-barang milik pribadi terus coba dijualin. Betul. Di situ dapat modalnya terus langsung bikinlah usaha besar ini ya. Nggak besar sih, skalanya kecil-kecil lah. Jadi memang ya udah dapat untung, beli barang. It's very traditional way lah zaman dulu. Cara ngimplementasiin untuk bisnis kelanjutannya gimana, Mas? Nah, ini PR-nya. Karena gini, kan kita UKM ya, kadang pengen membesar gitu, pengen nambah koleksi, pengen nambah. Kesulitannya adalah modal pasti ya. Gitu. How we make it sustain, gini. Jadi kan tadi gue ngomong sustainability. 4 pillars of sustainability kan salah satunya economic. Jangan sampai kita bikin produk yang sustainability, barangnya mahal, orang malah nggak mau beli, kita rugi. Karena kan nggak sustain bisnisnya jadinya. Ketika aku rugi, tutup, berarti kan sekeliling aku jadi tidak dapat pekerjaan lagi. Gitu. Jadi, to sell sustainability products, it's a tricky business lah ya. Jadi makanya ketika aku berkarya, aku pastikan bahwasannya barangnya bisa dijual, tapi mengandung pesan-pesan sustainability. Seperti ini. Nah, ini kan kainnya linen. It's definitely sustain ya. Oke, terus ketika kita ngomonginnya tenun itu mahal. Iya, mahal banget mahal, kan ini kalau tenun. Satu set Iya, gitu. Ini tenun dari Banten, dan ini tenun dari Pekalongan. Dimix. Aku baru tahu loh. Iya. Keren banget kan. Gitu. Jadi bagaimana caranya dengan wastra yang mahal, kita masukin infuse ke dalam sebuah kemeja menjadi affordable. Gitu. Tapi ya tetap keren, tapi ketika dress code-nya pakai etnik gitu, lo bisa pergi. Gitu. Atau ketika lo ada undangan ke Labuan Bajo, ke Pesiar, ya lo bisa pakai ini. Kayak jadi gitu. Satu baju bisa any occasion. Betul. Kayak kan ini. Jadi menghemat juga ya. Iya, dan itu kan salah satu visinya sustainability kan sebenarnya gini. Sustainability kan sebenarnya bukan kita berhenti beli. Nanti pedagang nggak jualan. Tapi bagaimana lo memakai baju lebih sering atau lebih lama. Kayak gitu. Nah, ini kan juga dari linen. Nah, ini sisa bahan. Jadi aku pernah bikin kemeja motif-motif ini daripada nggak kayak jadi sampah ya. Saya olah, potong-potong.
ditempel dengan Tapi ini jadi keren banget loh. Iya, karena gue nggak suka lihat cowok pakai batik mega mendung satu badan Iya, gitu. iya benar. Aku juga. Halo, oke. Kadang kalau misalnya gini, even yang orang tua aja kan ibaratnya mau kelihatan muda ya kan, Ya. apalagi yang anak muda kan. Betul. Tapi dengan adanya Big Boys Looks Good gini sih, menurut aku sih Ya mungkin jawaban lah. untuk orang-orang yang Iya. pengen tampil lebih casual, humble. lebih Kayak casual gitu. juga. Ya kayak gini, ini kan tadi aku bilang sustainability always is about people, economic. People-nya ya aku memberdayakan seniman-seniman di sekitar ya. Kayak aku lagi nggak kerja nih mas, pinjam duit 100, pinjam 100 gitu. Ya nggak mungkin kasih gitu kan. Jadi bisa apa kamu? Oh saya bisa nyulam. Yaudah deh saya kasih ke meja, disulamin deh. Tapi saya maunya gambarnya kayak gini. Ya udah aku ini gambar tangan, gambar sendiri sampai belakang kayak gitu. Jadi to make it sustain but stylish but impactful, tapi bisa dijual karena untungnya cuan. Karena harus punya duit kalau nggak tekor. Gitu. Itu sih. Jadi menurut aku ya sustainability itu memang menarik untuk dibahas, tapi in the end gue sebagai UKM juga I have to make it sellable kayak gitu. Jadi kayak menerapkan prinsip-prinsip tadi, jadi kan bisnisnya berkelanjutan terus juga kan. Nah, sebagai pelaku industri fashion nih Mas, melihat thrifting, terus kan banyak pre-love juga kan, sama slow fashion dan upcycle. Menurut Mas Denny Oke, ini menarik sih. Karena gue suka thrifting. Tapi ketika thrifting itu terlalu banyak, akhirnya kan jadi bukan sampah ya. Jadi thrifting itu kan membeli baju yang keren-keren, tapi sebenarnya impor. Sebenarnya impor dari luar negeri pun mereka kan buang sampah ke negara kita. Gitu. Dari segi sosialnya, thrifting itu sebenarnya merusak ekosistem karena kita masukin sampah ke negara kita dong. Kayak gitu. You're right. Gitu. Benar juga sih kayak yang tadi, ini kan sustainable banget kan, maksudnya dengan satu baju aja bisa dipakai kemana aja. Mau misalnya ternyata nih awalnya mau jalan, tiba-tiba lupa ya ada kondangan nih. Akhirnya bisa dipakai karena toh masih ada masih ada wasra lokalnya kan. Jadi menurut aku si thrifting itu salah satunya merusak perekonomian karena akhirnya orang lebih memilih beli yang murah. Tapi keren, memang sih aku akuin. Tapi yang lokal kan juga ada yang keren. Gitu. Contohnya saya, Big Boy Looks Good. Kayak gitu. Terus dari segi ekonomi ya itu, akhirnya kan ketika kita kemasukan barang murah kan jadi kayak prinsip dumping kan. Bagus, murah dibeli. Tapi akhirnya ekonomi lokal teriak. Nggak naik gitu kan. Itu satu. Terus kalau aku sih lebih prefer kayak pre-love ya. Karena kan barangnya udah di Indonesia gitu. Ketika gue bosen ya kamu boleh beli pre-love-nya gue gitu kan. Atau yang lagi tren ini swapping. Swap itu jadi kayak, gue nggak tahu sih prinsipnya gimana, cuman biasanya ada tuh di Canggu ya, Canggu Boys and Girls tuh biasanya baju banyak di beberapa prong, terus mereka tukeran. Gitu, ini buat gue ya, ini buat lo. Jadi ya diikhlaskan sebenarnya. Jadi kalau swap itu gue punya 5, lo punya 5, ada 10 orang tukeran aja. Kayak gitu. Swapping juga tuh seru. Istilah baru tuh, Ya. aku juga baru dengar sih. Terus tantangan yang dihadapi sama Big Boys Looks Good nih, mengimplementasikan praktek-praktek bisnisnya Mas Denny. Oke. Berkelanjutan terus. Oke, jadi kalau berkelanjutan sih I really enjoy the sustainability things gini ya. Ngikutin yang lagi tren kah? Atau emang istilahnya punya pakem sendiri Enggak untuk sih. Big Boys Looks Good? Gue nggak ikutin tren, kenapa? Karena menurut gue terlalu pede. Apa yang gue suka pasti ada yang beli. Prinsip gue itu aja, if I like it, there's maybe something, some people who like it. Jadi kayak gue bikin kemeja telur ini, ya udah gue pengen aja. Karena kan idenya misalkan breakfast gitu kan. Ya ada telur, ada susu, di belakang ada croissant sama americano gitu kan. Coba yang kasih unjuk. Oke, ini telur, susu, ini ada croissantnya di sini sama bagel. Lucu banget. Sama americano kayak gitu. Ini keren loh. Maksudnya kan kadang orang nggak kepikiran malah cuman kayak nge-print. Kalau print itu kan kadang banyak lah ya yang produk lokal juga print, tapi bahannya tuh kurang nyaman. Ya, itu salah satunya sih. Oh. Ketika orang pengen punya kemeja print, yang terjadi adalah kemeja-kemeja tersebut di print di atas kain polyester, which is not sustainable.
Dan gue pengen kayak punya gitu, tapi kan nggak enak dipakainya gitu. Ya, makanya gue tetap oke lah di kain apa ya yang enak, di linen, di cotton, tapi pakai elemen-elemen yang emang gue suka. Ini gue desain sendiri juga, langsung gambar di kemeja misalkan. Tapi lucu, maksudnya jadi kan orang akan pede ya, nggak terlalu rame juga karena ya itu tadi karena bordiran dan segala macam. Jadi memang ya kembali lagi ya tadi 4 pillars of sustainability adalah ekonomi, environment, social, sama lupa. Makanya ada 4 lah itu pilarnya ya, kayak gitu. Human. Nah tadi, jadi memang dengan produk ini gue bisa menjalankan 4 pillars of sustainability tanpa gue sadari sebenarnya. Kayak gitu. Terus kalau bahan linen ini kan juga menurut aku cukup nyaman dipakai kan. Kayak sekarang kan kadang cuaca nggak tentu kan, panas banget. Sebenarnya seru sih, kayak kenapa gue di Bali suka gitu kan, karena di Bali itu gue ketemu jadi ada ide? Idenya nggak berhenti sama di Bali itu secara produksi it's like heaven kalau buat gue orang produksi. Jadi di Bali itu lo tinggal beli misalkan linen putih, terus gue mau hijau toska bisa celup sendiri. Ada perusahaannya, ada yang lalu sudah dicelup sendiri, atau mau ditambahin garis, ada tukang salbonnya sendiri. Mau ditambahin ABCD, bisa gitu kan. Jadi menurut gue, itu salah satu proses journey pencarian si Big Boy Looks Good, koleksi sustainability ini ya. Dan satu lagi nih, karakter kain linen itu, by default, lahir, takdir, dia akan menciut. Bukan kita yang membesar, tapi dia menciut. Dia yang menciut, jadi jangan khawatir. Gitu, jadi sering terjadi adalah, kok gue pakai kemeja linen kok gatel ya seratnya gitu kan. Kok gue pakai kemeja linen menciut, karena kain-kain tersebut tidak melalui proses washing. Jadi aku udah nemuin nih tempat washing di Bali khusus, jadi si washing company ini memang buat ekspor. Jadi gini, karena gue takut customer komplain, jadi kain begitu nyampe workshop dicuci, dipotong, dijahit, dibordir, dengan ending dicuci lagi. Nah, si proses cuci terakhir itu yang bikin kain linen jadi tidak gatel, tidak menciut lagi, dan lebih lembut, lebih kayak velvety yang halus kayak gitu. Nah, itulah kuncinya adalah di proses terakhir. Itu yang tidak dikerjakan oleh banyak local brand sebenarnya. Soalnya ini kan bahannya adem ya. Nggak bikin panas juga. Jadi proses cuci itu gini, jadi misalkan serat benang satu gini kan dia intertwining atau kayak melilit apalah itu muter gitu kan. Ya, dengan di washing terakhir itu seratnya jadi pecah, jadi lepas, jadi tidak melintir gitu. Nah itu yang bikin juga kainnya jadi lebih halus. Jadi ya gue seneng di Bali ya itu banyak adventure yang bisa gue kerjakan. Bisa explore ya. Bener, yang tadi gue bilang, ternyata gue nggak tahu loh ini adalah sustainability gitu kan. Jadi dapat ide macam-macam. Terus gimana kiat-kiatnya Mas Denny untuk apa ya? Bersaing sama merek-merek besar? Aku bingung ya kan. Biasanya gini, apa maksudnya kan biasanya kan orang kan kayak satu baju tapi diproduksinya massal. Ya. Nah, Big Boys Looks Good ini apa sih yang ditawarin? Apakah jadinya kita akan kayak ngerasa ini gue doang loh, atau ini limited loh, cuma sekian orang loh? Itu gimana tuh caranya? Sebenarnya gini, kalau masalah limit kan masalah skala produksi ya. Ada yang limited tapi 1.000, ada yang limited tapi 100, ada yang limited ya cuma 1 kayak gitu. Kalau gue sih melihat memang kalau ya namanya UKM pasti kan hasil akhirnya adalah cash flow ya. Cash flow dari jualan dan juga dana investment lah. So sampai saat ini sih masih mengandalkan modal sendiri kayak gitu. Tapi ya pastinya sih pengen punya toko ataupun produk gue lebih dikenal komunitas yang lebih besar lah kayak gitu. Karena sekarang mostly pembeli gue adalah customer yang sudah pernah beli di Big Boy Looks Good. Dan sejak gue di Bali, di toko gue yang datang tuh justru internasional. Jadi kayak orang dari Latvia, Sydney, dan they really appreciate. This is so cute, this is nice. Lala. Menurut gue itu a good affirmation gue as a brand bahwasannya yang gue bikin
nggak salah gitu. Yang gue bikin adalah bener gitu. Kayak kalau misalnya kan karena jualnya juga di Bali, itu sebenarnya kayak soft selling juga ya. Kayak promosi kan, nanti orang-orang itu kembali ke negaranya terus baju yang lu pakai lucu nih. That's Beli it, di mana? itu dia. Makanya aku seneng kenapa salah satu base kita di Bali. Karena Bali is an international hub. Semua orang ke Bali, pulang lagi ke negaranya, dia bawa cerita toh. Nah gitu, jadi kayak kemarin ada mbak-mbak dari Sydney, dia beli 3 karena buat ulang tahun. Ada lagi yang beli, oke, I want to buy this, daripada buru-buru nih buat Natal, dia udah nyicil beli. Kayak gitu. Jadi menariknya di Bali adalah it's like a window to the world. Akhirnya brand kita bisa ke kemanapun tanpa harus ekspor lah istilahnya. Jadi kalau yang aku bisa ambil kesimpulan di sini adalah cara bersaingnya Big Boys Looks Good dengan merek-merek besar adalah ya udah karena tokonya di Bali banyak yang beli, juga istilahnya turis mancanegara itu kan akan ngebawa nama brand tersebut mendunia ya, nggak perlu fashion show sana, fashion show sini ya kan, udah cukup si pembeli tadi aja pakai pasti kan, ya itu tadi karena eye catching juga ya. Kalau menurut aku tuh kayak Mas pakai tuh ini banget loh. Menarik ya. Menarik ya, kayak langsung first impression, lucu nih gitu. Karena aku juga jadi gini ketika di Bali ketemu customer ngobrol langsung, gue bisa komunikasi. So what do you want to make gitu kan? Can I make a notes apa tangga? Oh, your brother is a musician ya, pianis. Nah, ketika dia custom order, aku bikinin tuts piano di sini, shred. Oh, jadi bisa custom gitu. juga. Custom juga ya. Wah, menarik. Meli gitu kan. Enggak juga sih, nanti orang jadi tahu nama aku. Atau bombastic side eyes misalkan. Oh, iya. Ya lucu sih maksud aku. Iya benar sih, nggak perlu gembar-gembor manggil influencer lah atau fashion show sana sini, karena ya itu tadi istilahnya brand itu sendirilah yang speak udah for itself. Iya. Lucu loh Mas, tagline-nya dirubah aja. Jangan semua berhak menjadi ganteng, karena kayak aku aja kan pakaian. Iya, keren sih. Ya. Bahannya jadi enak. look-nya kayak safari gitu. Iya. Terus untuk berarti tadi ya udah, sebenarnya aku pengen nanya apa sih nih mengenai fashionnya Big Boys Looks Good terhadap dampak lingkungan, tapi karena ya bahan-bahannya juga istilahnya sudah eco-friendly. Udah eco-friendly banget, jadi ya itu udah menjawab semua. Iya, jadi yang aku pekerjakan tanpa sadar adalah sustainability itself. Iya. Gitu. Thanks, kembali lagi pada Bali in your hand. Membuka open up. Soalnya ya gini, kembali lagi ya, kayak masalah sustainability, terus ada masalah sampah. Kemarin ikut seminar juga ya waktu di Bali, sampah fashion itu 16% di dunia. Kebayang 16% itu sampahnya dari mana? Berarti kan sampah dari limbah pabrik, sampah dari kita sebagai pemakai konsumen. Jadinya banyak sekali urusannya limbah dari fashion ini gitu. Makanya kembali lagi ketika saya menyadari bahwasannya kalau gue pakai linen dan lain-lain itu ternyata bahan linen itu lebih biodegradable. Kalau ditimbun atau dibuang ke tanah dia lebih cepat hancur lah ya kayak gitu. Oh ya, ini yang satu lagi tren adalah ini lagi tren nih. Ini eco-friendly fabrics. Oke, ini ya teman-teman. Ini dari bahan tencel yang sudah di print. Oke. Ini base-nya ya? Yes. Ini base-nya. Dan ini yang sudah di print. Tapi maksud aku, printan pun bahannya masih lembut ya, tencel. Bahan tencel itu bahan apa sih, Mas? Oke, jadi tencel itu kan mungkin bingung apaan sih tencel, kenapa harganya lebih mahal gitu kan. Kayaknya biasa aja. Jadi tencel itu adalah serat, cellulose fiber yang dibuat dari pohon seperti pinus, birch tree yang kayak gitu. Jadi memang pohon yang lebih ditanam, maksudnya masa tumbuhnya bisa lebih cepat kayak gitu. Terus kenapa kain-kain ini juga disebut eco-friendly? Karena ketika proses pembuatannya menjadi kain seperti ini,
dia menggunakan like 50% lebih sedikit air, less water than katun misalkan. Kayak gitu. Dan tidak ada polyester. Terus ngomongin polyester ya, ini gue belajar terus everyday is a new day lah pokoknya. Mas, ini bagus linen, nggak suka, gampang lecek. Karena orang Jakarta khususnya kali ya, orang Indonesia mungkin, kalau pakai baju itu harus licin. Kenapa licin? Itu akhirnya ada polyesternya. Gitu, seperti itu. Ada polyesternya. Polyesternya itu yang bikin dia licin sebenarnya. Kan dia jadi dia pondasi lah, tiangnya gitu kan. Sama katun. Jadi rencana kedepannya sendiri Big Boys Looks Good apa nih Mas? Rencana ke depan sih aku Kan pasti kan mikirin untuk bisnis berkelanjutan juga, tapi ramah lingkungan juga. Aku sih pengen fokus tetap di kemeja atau turunannya, ataupun misalkan nyebrang ke pakaian perempuan gitu ya. Tapi tetap dengan kain-kain, yaitu linen, tencel, katun. Walaupun katun lebih tidak lebih eco-friendly, tapi kan dia bukan polyester, bukan plastik kayak gitu. Jadi lebih ringan juga bahan-bahannya. Karena sebenarnya katun kan juga banyak gramasinya. Ketika katunnya berat, mungkin gramasinya 300 gram. Kalau yang 100 gram beda. Ya kayak gitu. Kalau misalnya melihat dari apa ya bilangnya pasca pasarnya ya. Pangsa pasar. Itu banyak kan dari umur berapa sih Mas yang membeli produk Big Boys Looks Good ini? Produk kita paling tua itu yang pakai opa-opa umur 80. Karena dia masih pengen bergaya. Masih pengen tampil keren. Gitu. Ya paling mudanya sih kembali lagi sebenarnya ke size. Karena kan size aku dari S sampai 5XL. Kadang ada anak SD size-nya juga S. Karena kan bongsor, gede. Jadi ketika kita ngomongnya age, jadi nggak valid. Gitu. Tapi mungkin by size. Sama benernya kayak gini. Si Big Boys Looks Good ini setelah gue bergaul sama customer dan lain-lain, dia jadi people brand. What is people brand? Jadi kayak kamu beliin buat pacar atau suami. Kamu beliin buat bapak kamu. Kamu beliin buat om, kamu juga beliin buat klien. Jadi satu baju ini usage-nya jadi bisa semua orang. Kayak gitu. Kayak gue beliin buat bapak gue, apa siapalah gitu. So, mungkin nih pasti nih Eureka Women's Lovers juga pengen tahu sih kalau mau dapetin produk Big Boys Looks Good. Oke. Big Boys Looks Good bisa mampir dulu atau add Instagramnya di Big Boys Looks Good. Kalau toko kita yang besar ya, yang ngomongnya sih flagship store padahal bukan. Pokoknya tokonya gede banget, ada 2 unit, ada 1000 motif di situ, bisa ke ITC Kuningan. Di ITC Kuningan di sini dekat, di lantai 4. Terus kalau di Bali kita ada di Seminyak Village. Terus kalau di Dep Store kita ada consignment di Lotte Avenue. Oh, Lotte Avenue juga ada ya? Ada juga. Sampai di Citos. Citos itu setiap minggu. Setiap minggu ya? Selasa sampai Jumat, dia konsepnya adalah pop-up. Pop-up bazar. Kenapa kok bisa pindah-pindah? Karena orang selatan nggak mau ke pusat. Ya, orang pusat nggak mau jauh ke Citos kayak gitu. Jadi aku harus hadir di tempat titik-titik orang kumpul kayak gitu. Itu salah satu kunci sukses jualan. Iya, betul. Pokoknya benar-benar sustainable in everything. Iya, jadi benar kayak ya itu endingnya adalah kamu sebagai brand sustain gak sih income-nya? Iya, betul. Karena income itu yang membiayai sustainability yang gini-gini gitu kan. Gitu ya, thank God sih semua dibeli customer ya. Mereka appreciate kadang ada apa lagi bikin motif naga nggak buat 2023 kayak gitu. Oh iya, bisa ya? Bisa dong, terima order gitu kan. Baiklah, terima kasih banyak. Terima kasih. Aduh, Mas Denny, aku tertarik banget deh. Tapi aku berharap sih tagline-nya jangan semua menjadi ganteng. Aku ngerasa ganteng deh. Tapi aku suka karena maksudnya gini, bajunya itu bikin kita muda loh. Walaupun istilahnya kayak Mas Denny tadi bilang, opa-opa pun pakai. Tapi karena ya ini tadi ya, motifnya sama terus bahannya. Jadi itu nyaman banget buat anak muda pakai juga. Demikian acara kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk akun YouTube channel Eureka Woman dan Satya Bumi. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Bye. Dah.